Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada segmen video kita kali ini kita akan membahas soal utul UGM 2019. Ya, kita pilihkan satu soal, kita bacakan. Pemaparan antibiotik spesifik pada populasi bakteri tidak akan membunuh bakteri yang memiliki plasmid R. Sebabnya, bakteri yang memiliki plasmid R mewarisi gen-gen yang menyebabkan resistensi antibiotik. Ya, sebagai perbandingan, teman-teman, nanti kita juga akan membahas ya beberapa soal dari ujian masuk universitas dari kampus yang lain. Misalnya nanti kita akan bahas soal dari Unibrow ya, beberapa soal SBMPTN dan juga soal Undip ya. Ya, kita kembali ke soal awal. Jadi pembahasannya, teman-teman, di sini ada satu kata kunci penting ya, yaitu kata kunci plasmid. Plasmid ini apa gitu ya. Kemudian yang kedua ada kata R. Ya, ini R ini maksudnya apa? Kemudian kata kunci yang ketiga adalah antibiotik. Ini kita akan jelaskan satu-satu ya, teman-teman. Pertama, plasmid itu apa? Ya. Jadi ringkasnya, teman-teman, ya. Plasmid ini adalah suatu DNA ya, suatu DNA yang terdapat pada kelompok bakteri ya, diantaranya di mana kan biasanya kita tahu bahwasanya DNA itu letaknya di dalam nukleus pada organisme eukariot ya. Sementara pada organisme prokariot itu terletak di suatu daerah kita sebut dengan nukleoid ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini ada plasmid ya. Ini ya yang gambar DNA kromosomnya ya, DNA yang letaknya di dalam kromosom ya. Kemudian ini yang bulat kecil ini yang melingkar ini adalah plasmid ya. Ini adalah DNA yang terletak di luar dari kromosomnya. Nah, plasmid ini sendiri adalah DNA yang punya fungsi ya, punya fungsi tertentu di dalam tubuh bakteri. Di antaranya ada yang berperan untuk resistensi terhadap antibiotik ya. Disebut dengan istilah plasmid R. Maka muncul istilah di soal tadi, ada istilah R ya. Plasmid R artinya plasmid yang menyebabkan bakteri itu bisa tahan ya jika dia di lingkungannya ada antibiotik. Kemudian ada juga istilah yang lain, ada namanya plasmid F. Dari kata virulensi faktor ya, atau faktor virulensi, yaitu plasmid yang menyebabkan suatu bakteri menjadi bakteri yang bersifat patogen atau virulen ya. Maka dia punya inang. Maka pembahasannya tentang plasmid R gitu, yang menyebabkan dia resisten terhadap antibiotik. Nah, sekarang plasmid sebagai DNA seperti apa sih maksudnya ya? Nanti kita akan bahas lebih lebih ringkas ya. Plasmid itu, teman-teman, secara umum itu DNA yang berbentuk sirkuler atau bulat ya. Salah satu contoh plasmid yang terkenal adalah namanya plasmid TI ya. Dari kata TI itu dari kata tumor inducing, yaitu plasmid yang menyebabkan inangnya ya itu mengalami semacam tumor ya. Ternyata inangnya adalah tanaman yang dia serang, dia patogen gitu ya. Dia menyerang tanaman, dan yang diserang adalah misalnya kalau di sini teman-teman bisa lihat, ini dia menyerang batang tanaman di sini. Maka nanti menyebabkan batang itu menjadi membesar, ini ada semacam tumor di batangnya ya. Kok bisa dia menyebabkan tumor di batang? Jadi bakterinya sendiri disebut Agrobacterium tumefaciens. Ini nama bakteri ya.
kenapa bisa bakteri ini menyebabkan tumor pada tanaman ya? Ternyata dia punya plasmid, namanya tadi plasmid TI gitu. Kayak gimana sih plasmid TI? Ini gambarnya nih. Bentuknya bulat gini, sirkuler ya. Teman-teman bisa lihat di sini kurang lebih ada 5 gen penting ya yang berperan di dalam virulensi dari tumor ini gitu ya. Di sini teman bisa lihat ada ada gen yang menyandi hormon auksin ya. Kemudian ada gen yang menyandi hormon sitokinin ya. Auksin dan sitokinin kan harusnya atau umumnya adanya pada tanaman ya. Yang menghasilkan hormon auksin dan sitokinin tanaman. Ternyata bakteri ini teman-teman itu punya plasmid yang menyandi dua hormon ini. Tujuannya apa? Ya, ini kita tahu auksin dan sitokinin kan berperan dalam pembelahan sel dan inilah keduanya yang menyebabkan ketika masuk ke dalam tanaman ya, menyebabkan tanaman itu menjadi aktif pembelahannya dan menyebabkan ya semacam tumor. Keduanya ini berperan untuk menyebabkan yang namanya ya, tumor ya. Ini yang menyebabkan membesar batangnya. Kemudian masih di plasmid yang sama ada gen yang menyandi isi opain ya. Apa ini opain? Opain ini adalah nutrisi buat bakterinya. Ini nutrien atau makanan untuk bakterinya. Ini nutrisi gitu ya. Nah, maka ternyata bakteri ini ketika menyerang tanaman ya, dia memasukkan plasmid ini ke dalam sel tanaman ya. Efeknya nanti tanaman itu mengekspresikan gen-gen yang ada di dalam plasmid. Di antaranya tanaman itu mengekspresikan gen auksin dan sitokinin sehingga selnya aktif membelah ya, sehingga sel-sel tanaman itu memperbanyak diri dengan cepat ya dan tidak terkendali sehingga terbentuk tumor. Dan kemudian sambil kemudian dia memperbanyak diri, dia juga menghasilkan nutrisi untuk bakterinya. Jadi luar biasa ya, bakterinya nyuruh tanaman itu bikin makanan dari bakteri gitu. Sekaligus dengan adanya banyak sel maka semakin banyak nutrisi yang dihasilkan. Jadi tujuannya mereka menyebabkan tanaman itu menghasilkan tumor agar dengan banyaknya sel-sel tumor itu maka akan semakin banyak nutrisi yang bisa diperoleh oleh bakterinya. Luar biasa ya teman-teman. Kemudian ada gen yang berperan dalam katabolisme opain ya, tentunya agar nanti enzim-enzim ini bisa kemudian berperan ya, jadi mungkin semacam enzim yang dihasilkan sehingga nanti bisa diromba opainnya sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh bakterinya. Kemudian ada gen ORI ya, ini adalah gen yang berperan untuk replikasi dari plasmid ini sendiri ya, sehingga dengan demikian ketika selnya membelah maka kemudian plasmid ini bisa direplikasi sebagai suatu DNA dan awal atau tempat awal dari replikasinya adalah bagian yang di sini ya, yang ditunjukin di sini. Kemudian teman-teman yang terakhir ya, gen yang kelima ya, kan ada 5 tadi saya sebutin, adalah gen yang berperan sebagai daerah virulensi. Jadi gen inilah di bagian inilah yang kemudian menyebabkan bakteri itu bisa menyerang tanamannya, menyebabkan dia virulens gitu ya. Ringkasnya seperti itu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah ini skema yang menunjukkan bagaimana suatu bakteri yang mengandung plasmid ya bisa kemudian resisten terhadap suatu antibiotik ya. Ini saya dapatkan dari sebuah jurnal ya. Kami dapatkan dari
jurnal ya, teman bisa baca sendiri nanti ya. Ini ada jurnalnya. Kemudian ada kurang lebih ada 4 mekanisme yang diusulkan atau disebutkan di dalam jurnal ini ya. Bagaimana suatu bakteri bisa tahan ya kalau ada antibiotik di lingkungannya ya. Di antaranya adalah ada istilah drug efflux ya. Jadi dia pengeluaran drug ya. Jadi obat atau antibiotik itu ketika dia masuk ke dalam sel bakteri, ini batasan yang warna biru adalah dinding sel bakteri ya. Kemudian maka nanti ketika ada suatu antibiotik masuk, maka kemudian bakteri itu punya kemampuan untuk memompa antibiotik yang masuk tersebut sehingga tidak mempengaruhi metabolisme atau fisiologi dari bakteri tersebut dan mengakibatkan dia tetap hidup gitu ya, nggak terpengaruh dengan keberadaan antibiotik. Beberapa jurnal yang saya baca menyebutkan bahwasanya pemompaan ini sendiri ya itu dipengaruhi oleh atau diregulasi oleh DNA atau kromosom yang ada di nukleoid ya, bukan yang berkaitan dengan DNA dari plasmidnya sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua teman-teman adalah dengan cara dia memodifikasi ya antibiotik tersebut secara enzimatik ya. Dan ini diantaranya adalah mekanisme yang dilakukan oleh plasmid R. Ini bisa teman-teman lihat. Jadi plasmid R sendiri di sini bisa melakukan 2 mekanisme dari 4 ya dalam menyebabkan dia resisten. Yang ini maaf teman-teman. Yang pertama adalah dengan cara memodifikasi antibiotik secara enzimatik. Artinya apa? Di dalam plasmid ini terdapat gen ya yang menyandi enzim yang berperan untuk memodifikasi atau merubah antibiotik yang mungkin masuk ke dalam sel tersebut. Maka kemudian nanti setelah dimodifikasi ya berubah, maka kemudian antibiotik ini kemudian tidak mampu mempengaruhi fisiologi atau mungkin aktivitas metabolisme dari bakterinya sehingga bakterinya nggak mati. Kemudian mekanisme kedua yang diusulkan di jurnal ini adalah plasmid R ini mampu menghasilkan enzim yang bisa mendegradasi atau merombak. Kalau yang tadi memodifikasi, sekedar modifikasi, ini dia bisa potong-potong dia bisa kecil-kecilin ya, bisa potong-potong antibiotik yang masuk ya di sini mekanisme ketiga sehingga kemudian dihasilkanlah antibiotik yang tidak atau senyawa ya yang tidak mempengaruhi atau tidak kemudian membunuh sel dari bakteri tersebut. Kemudian mekanisme yang keempat yang terakhir teman-teman adalah dengan cara memodifikasi daerah target ya dari antibiotiknya ya, dan ini diperankan oleh DNA atau kromosom DNA yang ada di kromosom bakteri ya, yang ada di daerah nukleoidnya gitu. Maka dengan memodifikasi sisi target atau penerimaan dari antibiotik, maka kemudian antibiotik itu nggak bisa masuk ya, ini tanda ini artinya menghalangi, sehingga antibiotik itu kemudian nggak bisa masuk ke dalam sel dari bakteri ya, sehingga tidak bisa membunuh bakteri tersebut ya. Kurang lebih 4 mekanisme itulah yang berperan dalam resistensi antibiotik dan 2 diantaranya diperankan oleh plasmid ya. Yang tadi pertama adalah dengan cara memodifikasi antibiotik tersebut, yang kedua adalah dengan mendegradasi atau merombak gitu. Maka berdasarkan konsep ini teman-teman ya, kita bisa jawab soalnya.
Kita jawab di ini, bagian ini. Pemaparan antibiotik spesifik, ya. Pemaparan antibiotik spesifik. Jadi antibiotik kan macam-macam ya teman-teman jenisnya, ya. Dan cara kerja antibiotik juga itu bermacam-macam. Tapi secara umum, ya, suatu plasmid yang menyebabkan bakteri itu resisten itu bisa aja menghadapi beberapa macam antibiotik gitu ya. Nah, di sini dengan adanya antibiotik ya yang masuk ke dalam lingkungan suatu bakteri, populasi bakteri, itu katanya tidak akan membunuh bakteri yang dia punya plasmid R, plasmid resistensi. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, maka pernyataan pertama ini benar ya teman-teman ya. Jadi di antara populasi bakteri itu mungkin ada yang punya plasmid R, mungkin aja ada yang nggak punya gitu. Maka yang punya itu akan tahan ya, tidak akan mati dengan adanya antibiotik yang masuk ke lingkungannya. Sementara yang nggak punya antibiotik, yang nggak punya plasmid R, maka dia akan mati. Sebabnya bakteri yang memiliki plasmid R mewarisi gen-gen yang menyebabkan dia resisten terhadap antibiotik. Maka ya jelas saya kira ini pernyataannya, bakteri yang memiliki plasmid R itu katanya itu mewarisi gen-gen, ya, mewarisi gen-gen yang menyebabkan dia resisten. Gitu. Maka pernyataan kedua ini secara umum benar juga, ya. Kenapa bisa tidak membunuh bakteri, antibiotik yang nggak membunuh bakteri? Karena dia mengandung plasmid R tadi yang dia plasmid R itu menyebabkan bakteri jadi resisten. Maka pernyataannya ini sebab dan akibatnya ini berkaitan ya, jawabannya. Nah, kemudian teman-teman, kata mewarisi di sini ya, suatu bakteri bisa mewarisi plasmid dari bakteri yang lain ya. Mekanismenya secara umum itu ada dua macam. Yang pertama adalah dengan cara reproduksi aseksual, pembelahan biner ya. Jika suatu induk dari bakteri membelah, maka dia akan mewariskan semua gen secara umum yang ada di dalam selnya. Maka ketika suatu induk bakteri memiliki plasmid, kemudian dia membelah, maka secara umum anakannya juga akan punya plasmid yang sama seperti halnya induknya. Itu cara pertama. Cara yang kedua dengan konsep namanya konjugasi. Nah, kita lihat pembahasannya, kita lihat di soal ini, di soal Undip ya, 2011. Anda bisa baca ya, rekombinasi DNA bakteri. Ini rekombinasi DNA bakteri terjadi melalui proses ada istilahnya konjugasi, transformasi, transduksi, dan pembelahan biner ya. Kita bahas ringkas konsepnya. Empat istilah yang disebutkan di soal ya, itu memiliki beberapa perbedaan ya. Pertama adalah konsep pembelahan biner. Jadi pembelahan biner ini teman-teman adalah salah satu cara dari bakteri untuk memperbanyak diri ya. Ini adalah cara reproduksi dari bakteri. Jadi secara umum kan reproduksi pada makhluk hidup itu ada dengan cara aseksual dan seksual. Pada bakteri itu nggak ada seksual teman-teman ya. Secara umum makhluk hidup yang tingkatannya rendah ya, seperti halnya bakteri, itu tidak memiliki reproduksi secara seksual. Maka mereka dengan cara aseksual saja ya. Dan cara aseksualnya yang paling umum pada bakteri adalah dengan pembelahan biner ya. Gimana caranya? Itu suatu bakteri, misalnya ini ada sel bakteri, dia punya membran sel, sitoplasma, dan kemudian DNA atau kromosom di dalamnya. Kemudian nanti DNA atau kromosomnya diperbanyak oleh proses replikasi. Kemudian terjadi pemisahan sitoplasma disebut sitokinesis ya. Setelah terbentuk tadi dua DNA ini atau kedua kromosom, kemudian dihasilkanlah dua anakan yang identik ya. Dua anakan yang identik secara genom atau secara genotip gitu.
anakannya pasti sama. Jika di sini ada plasmid di induknya, maka dua anaknya juga punya plasmid, gitu ya. Maka teman-teman, pada bakteri ya, nanti kalau seperti itu kemudian dihasilkan anakan yang seragam ya, itu tidak bagus buat kemudian kehidupan mereka di alam ya, karena kemungkinan mereka akan menghadapi lingkungan yang cenderung berubah-berubah ya. Bisa aja suatu saat mereka menghadapi lingkungan yang ekstrim ya, kondisi yang ekstrim. Maka dengan demikian mereka butuh keragaman ya. Mereka butuh keragaman ya. Teman-teman bisa bayangin kalau satu makhluk hidup hanya seragam, satu macam aja, maka ketika suatu individu ya terkena mendapatkan cekaman lingkungan ya, masuk ke lingkungan ekstrim kemudian mati gitu misalnya, maka secara umum individu yang lain karena mereka seragam itu juga pasti akan mati ketika lingkungannya juga sama-sama jelek gitu. Maka ini bisa berbahaya untuk kelestarian spesiesnya sendiri ya. Maka teman-teman, untuk meningkatkan keragaman dari bakteri ya, untuk meningkatkan keragaman bakteri agar mereka semakin bervariasi ya, maka mereka melakukan namanya rekombinasi genetik. Melakukan namanya rekombinasi genetik sehingga nanti dihasilkan anakan-anakan yang beragam. Maka mereka memperoleh keragaman itu bukan secara seksual ya, yang melakukan yang bisa seksual kan diantaranya kelompok hewan, manusia termasuk di dalamnya, dan juga tanaman ya, sehingga kita itu beragam. Bahkan kita 5 bersaudara misalnya, itu nggak ada yang sama, nggak ada yang mirip ya antar satu sama lain. Kenapa? Karena kita dengan cara seksual, perpaduan antara sifat ayah dan ibu gitu kan. Sementara kalau pada bakteri nggak mampu, mereka nggak kawin ya, maka untuk memperoleh keragaman tersebut maka mereka melakukan namanya rekombinasi genetik. Nah, kayak gimana sih rekombinasi genetik ini teman-teman? Ini kurang lebih ada 3 bentuk ya. Saya nggak bahas semua yang berkaitan dengan soal aja, mungkin kita akan bahas di tipe soal yang lain ya. Untuk konsep yang lainnya kita bahas yang konjugasi aja secara umum. Jadi teman-teman bisa lihat ini tipe rekombinasi genetik ada 3 macam. Ada istilah transformasi ya. Ini ada transformasi, kemudian ada konjugasi, dan ada namanya transduksi. Ada 3 macam. Secara umum ringkasnya yang transformasi itu ada suatu DNA atau gen asing di luar dari bakteri. Nah, ternyata bakteri itu punya kemampuan untuk mengambil DNA yang ada di luar tubuhnya, kemudian dimasukkan ke dalam tubuhnya sendiri, ya. Maka konsep ini disebut transformasi, ya. Dia mengambil DNA asing secara langsung gitu. Kemudian konsep yang kedua adalah konjugasi. Kalau transformasi tadi dia nggak butuh, prosesnya hanya melibatkan satu individu bakteri ya, yang kemudian mengambil DNA asing. Kalau konjugasi ini melibatkan 2 bakteri ya. Satu kita sebut sebagai donor ya, satu kita sebut sebagai resipien. Misalnya ada donor gitu, kemudian ada resipien ya. Maka nanti donor ini misalnya dia punya plasmid di sini ya. Maka kemudian DNA dari plasmid ini akan dikopi ya, digandakan, kemudian nanti ditransfer melalui suatu Fili seks. Ini ada Fili, jembatan seks gitu ya, sehingga nanti DNA atau plasmid misalnya yang digandakan misalnya jadi 2 gini, itu akan dilewatkan melalui Fili seks ya menuju ke bakteri donor, sehingga bakteri donor mendapatkan gen atau plasmid yang sama dengan yang donornya. Yang resipiennya mendapatkan plasmid dari donornya. Kemudian yang transduksi ya, ini melibatkan jalur lisogenik dari virus dari virus, terutama kalau di sini kan kaitan bakteri, maka bakteriofage, virus yang menyerang bakteri gitu ya. Maka intinya teman-teman ya, suatu virus ya menyerang bakteri ya, kemudian setelah melakukan replikasi, kemudian transkripsi dan translasi, memperbanyak di sana ya,
sebagian dari segmen DNA dari inangnya ya terikut ke dalam badannya dia, ya, terikut ke dalam badannya. Kemudian setelah sel dari inang yang pertama dilisis, dia menyerang bakteri lain gitu. Ini bakteri kedua. Kemudian dia menginjeksikan DNA-nya ke dalam sana. Ya, kemudian DNA dari bakteri yang pertama tadi ikut masuk ke bakteri yang kedua ini. Ya, sehingga bakteri yang kedua punya DNA ya yang berasal dari DNA bakteri yang pertama. Maka konsep ini disebut transduksi gitu. Maka ini yang sebelah kanan ini teman-teman hanya gambaran secara detail aja ya bagaimana konjugasi terjadi ya. Ini ada bakteri donor misalnya, ini bakteri resipien gitu ya. Maka nanti dia akan menghasilkan fili jembatan ini, fili seksnya ini ya. Kemudian nanti mereka membentuk hubungan ya di antara keduanya. Kemudian plasmidnya dipindahin ya. Plasmidnya ini kan double helix kalau di sini ya. Double helix, maka nanti salah satu untai dipindahkan ke kromosom ke bakteri yang resipien ya, dipindahin ke sana. Maka kemudian setelah itu masing-masing hanya terdiri atas satu untai DNA misalnya ya, satu untai DNA. Setelah itu kemudian mereka replikasi sehingga menjadi double helix gitu. Kemudian dihasilkanlah donor yang kemudian memiliki DNA atau plasmid yang sama dengan induknya atau ya dengan yang mendonorkannya. Maka kita balik ke soal teman-teman. Rekombinasi DNA ya di sini kata rekombinasi terjadi melalui proses apa? Pertama konjugasi, ini benar tadi ya. Dia menyebabkan bakterinya jadi punya plasmid yang baru jadi beragam gitu ya. Kemudian transformasi yang tadi bakteri mengambil DNA asing. Kemudian transduksi yang melibatkan virus yang mindahin. Jadi virus yang menjadi perantara untuk pemindahan segmen DNA dari satu bakteri ke bakteri yang lain sehingga beragam, lebih meningkatkan keragaman bakteri gitu ya. Sementara pembelahan biner ini adalah tipe reproduksi seksual dan bukan tipe rekombinasi DNA, maka jawabannya alfa untuk soal ini. Kemudian kita baca yang soal ini. Yang kedua, plasmid dapat dipindah ya, plasmid dapat dipindah dari satu bakteri ke bakteri lain melalui proses tadi apa istilahnya teman-teman? Istilahnya konjugasi ya. Jadi proses pemindahan plasmid dari satu bakteri ke bakteri yang lain secara alami ya. Ini kita sebut sebagai konjugasi ya. Nah, kalau teman-teman belajar konsep bioteknologi ya di bab bioteknologi ya, misalnya teman-teman pengen mindahin gen insulin ya dari manusia ke bakteri, gitu ya. Maka nanti teman-teman akan belajar di sana. Teman-teman harus menggunakan plasmid sebagai vektor pembawa gitu ya. Maka nanti misalnya ada plasmid itu dipotong dulu dengan menggunakan enzim restriksi, enzim memotong kayak gini, sehingga nanti yang tadi bulat kayak gini, yang sirkuler harusnya, itu kemudian terpotong gitu ya, sehingga dia nggak jadi linear. Kemudian setelah itu teman-teman DNA dari plasmid ini kemudian digabungkan dengan gen insulin misalnya ini, kemudian disambung dengan enzim ligase, maka muncul namanya DNA rekombinan ya, gabungan antara plasmid natural, plasmid alami dengan gen asing ini misalnya. Kemudian habis itu kita masukkan dia ke dalam sel, misalnya ada sel bakteri gitu ya. Caranya gimana ini? Ya nggak mungkin konjugasi ya, karena kalau konjugasi kan dia melibatkan dua bakteri ya, maka di sini kita pakai istilahnya transformasi ya.
Ini konsep transformasi yang dimaksud di konsep rekayasa genetika dari bioteknologi. Maka jawabannya bravo untuk soal ini teman-teman ya. Agak sedikit berbeda pembahasannya. Kemudian soal selanjutnya pernyataan mengenai plasmid berikut yang benar kecuali. Yang salah yang mana nih dari beberapa pilihan? Pertama, DNA plasmid ditemukan hanya pada plasmid ditemukan juga gitu ya, ditemukan pada khamir. Tidak bilang hanya gitu ya. Plasmid ditemukan pada khamir. Khamir ini apa? Khamir ini dari kata dari kata khamer ya. Khamer artinya alkohol, maka ini adalah makhluk hidup penghasil alkohol. Yang dimaksud adalah yeast. Yeast ini adalah jamur bersel tunggal gitu. Maka secara umum teman-teman yang punya plasmid ya. Secara umum yang punya plasmid adalah organisme prokariot, kelompoknya bakteri yang punya plasmid. Yang eukariot gimana? Secara umum eukariot itu tidak punya plasmid. Nggak punya. Kecuali, ya ini pengecualian. Semua, jadi pernyataannya apa? Secara umum plasmid itu ada pada prokariot dan tidak ada pada eukariot. Kecuali satu. Apa itu? Fungi bersel tunggal. Disebut juga dengan yeast. Gitu ya. Maka plasmid ada pada bakteri dan yeast gitu. Maka pernyataan pertama ini benar teman-teman. Yang ini benar ya. Kan ditanyakan kecuali. Kemudian yang B diperlukan untuk fungsi sel yang normal. Ini ada kata fungsi normal. Apa sih maksudnya fungsi normal? Fungsi normal artinya fungsi fisiologis normal, fungsi atau fungsi yang menyebabkan bakteri itu bisa hidup secara normal ya, homeostasis dalam hidupnya sehingga dia tetap bisa eksis ya di lingkungan atau di alam gitu. Misalnya apa? Misalnya gen-gen yang menyandi komponen strukturalnya, misalnya gen-gen yang menyandi membran selnya, gen-gen yang menyandi ribosomnya ya. Kemudian gen-gen yang menyandi enzim-enzim yang terlibat di dalam metabolisme secara umumnya, respirasi seluler misalnya, gen-gen yang berperan dalam glikolisis, gen-gen yang berperan di dalam respirasi siklus Krebs ya, dan seterusnya. Maka itu adalah gen-gen yang untuk fungsi normal. Adapun plasmid, tadi kita sebutkan dia berperan dalam resistensi dan itu bukan fungsi normal secara umum, itu adalah fungsi tambahan istilahnya. Fungsi tambahan. Maka secara umum ya soal ini kita jawab B. Bukan fungsi normal. Yang C benar, ditemukan pada bakteri dan yeast tadi, berbentuk bulat sirkuler, dapat ditransfer ke sel lain melalui proses konjugasi gitu ya. Kemudian soal berikutnya teman-teman, hal berikut yang menunjukkan karakteristik dari plasmid secara benar adalah hanya tersusun atas RNA. Salah, dia berupa DNA gitu. Kemudian yang kedua merupakan inti DNA dari virus. Salah ya. Dia bukan DNA dari virus, bukan inti juga ya. Dia adalah DNA dari bakteri dan yeast gitu. Kemudian tersusun atas RNA dan protein. Salah juga, dia bukan RNA, bukan protein, tapi berupa DNA. Merupakan segmen DNA pada kromosom bakteri. Salah juga, kenapa? Karena dia bukan bagian dari kromosom. Dia di luar dari kromosom bakteri gitu ya. Dia di luar dari nukleoid. Maka yang delta juga salah, maka jawabannya artinya yang error ya. Dapat ditransfer di antara bakteri melalui proses konjugasi. Ya. Kemudian bakteri kemudian soal SBM 2004 nih teman-teman. Bakteri mempunyai plasmid. Plasmid itu apa? Ya. Plasmid itu tadi apa? Berupa DNA ekstra kromosom. DNA di luar kromosom. Maka DNA itu bukan enzim ya, bukan lemak, bukan protein, bukan RNA. Maka dia adalah salah satu jenis dari polinukleotida. Ya, rantai panjang dari nukleotida. Saya kira jelas ya.
Maka kesimpulan dari pembahasan kita ini teman-teman bisa kita simpulkan ya, untuk teman-teman catat dengan baik ya. Dicatat baik-baik konsepnya, karena soal tentang plasmid ini sering sekali keluar di UTUL UGM ya, atau mungkin di ujian yang lain. Maka teman-teman bisa catat ini. Ya, semisal ini teman-teman bisa lihat, ini adalah yang merah ini. Yang merah ini adalah DNA dari kromosom bakteri ya, yang letaknya di nukleoid. Yang merah ini panjang, bentuknya sirkuler juga, cuman dia ukurannya lebih besar. Ukurannya lebih besar, berbeda dengan yang biru ini. Inilah plasmidnya tadi nih. Ya, ini plasmid. Dia DNA di luar kromosom. Maka konsepnya teman-teman, plasmid itu apa? Ya, yang pertama adalah plasmid merupakan DNA ekstra kromosom. DNA tambahan, ekstra itu tambahan atau di luar kromosom, yang di luar nukleoidnya. Ini dipahami baik-baik maksudnya. Yang kedua, kemudian plasmid itu berbeda dengan kromosom, DNA kromosom. Kalau kromosom ukurannya besar ya, sementara kalau plasmid ukurannya kecil. Tapi yang kata sirkuler, bentuknya bulat atau sirkuler, ini persamaan dia dengan DNA kromosom, sama-sama sirkuler atau bulat. Kemudian ciri yang selanjutnya, yang ketiga adalah tadi kita udah bahas bahwasanya plasmid ini ada pada kelompok bakteri dan jamur bersel tunggal atau yeast. Kemudian yang keempat teman-teman, plasmid dari bakteri ini bisa dipindahkan ya dari suatu bakteri ke bakteri lain, dari donor ke resipien ya, dengan cara namanya konjugasi ya, secara natural dengan konjugasi. Kalau secara bioteknologi tadi kita sebut dengan istilah transformasi. Kemudian ciri yang terakhir ya, karakter yang terakhir dari plasmid adalah secara umum plasmid itu berperan diantaranya untuk resistensi terhadap antibiotik, atau juga menyebabkan plasmid itu jadi virulen ya, menjadi patogen. Maka secara umum itu bukan fungsi normal, tadi kita sebut dengan istilah fungsi tambahan. Ya, demikian teman-teman untuk pembahasan soal kita ya hari ini, atau kesempatan ini, atau segmen ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.